volatilitas dari bursa domestik ini kan sebenarnya juga terjadi di bursa-bursa negara-negara tetangga kita di emerging market begitu. Tapi kalau melihat secara general, negara mana yang mungkin bisa kita jadikan role model untuk bisa lebih baik lagi? Menurut saya satu market yang memang sekarang lagi favorable ya untuk investor itu memang India. India itu luar biasa sekali growth-nya. Dan kalau kita lihat kenapa India is important di mata investor, terutama investor asing, itu weighting-nya mereka di MSCI itu sekarang sekitar 20%. Jadi ini yang membuat market mereka tuh sangat relevan terhadap investor asing. Investor asing harus punya exposure di capital market di India. Nah ini yang benar-benar satu hal yang patut kita contoh ya pasar modal kita untuk menaikkan weighting kita di MSCI. Caranya gimana? Memang banyak IPO. IPO terutama yang besar-besar, banyak, liquidity makin besar, makin banyak, itu mudah-mudahan kita bisa catching up. Gitu ya. Tapi itu merupakan satu hal yang penting sekali untuk investor asing untuk masuk juga. Ya both ya, investor asing dan domestik. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, itu kan kondisinya tekanan jualnya dari investor asing gitu ya. Nah kalau weighting kita bagus, gitu ya, makin lama makin bagus, tekanan jual itu hopefully makin lama makin berkurang. Gitu. Baik, artinya jika dibandingkan saat ini investor asing ini lebih prefer untuk bisa mengalihkan dananya ke market India dibandingkan dengan market emerging market seperti kita di Southeast Asia. Ya, mereka melihat alokasi investasinya globally ya. Mereka di India lagi bagus, likuiditasnya terutama, likuiditasnya luar biasa. Dan ini yang kita seperti yang saya mention, likuiditas itu menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk ke pasar modal kita. Jadi ya itu market deepeningnya, kemudian free floatnya mesti lebih besar lagi, IPO-nya mesti lebih banyak, lebih berkualitas. Itu yang nantinya akan menjadi daya tarik investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Dari segi teknologi seperti apa? Teknologi juga itu menjadi satu hal yang penting untuk market deepening kayak seperti di India itu in terms of KYC, in terms of trading saham itu semuanya teknologi sangat luar biasa sekali gitu. Kita pun juga terutama kayak misalkan di broker saham sekarang ya seperti Mandiri Sekuritas kita punya trading platform yang baru Geramai Growin itu juga merupakan supaya nasabah-nasabah retail terutama itu lebih mudah untuk transaksi saham. Nah ini yang makin lama hopefully semua broker, semua sekuritas itu memiliki trading platform yang luar biasa gitu supaya market deepeningnya makin lama makin bagus. Baik, lalu apa yang mungkin paling dekat bisa kita benahi di dalam negeri? Misalkan dari segi regulasi, apa yang mungkin harus diperkuat? Ini satu hal yang harus kita lihat secara multifaktor ya. Jadi tidak hanya dari regulasi, kemudian dari sisi emiten, dan juga dari sisi investor. Ini tiga-tiganya memang mesti kita lihat gitu. Ujung-ujungnya memang mereka harus bisa melihat likuiditas di pasar saham. Itu yang harus bagaimana ketiganya itu menciptakan likuiditas di pasar saham gitu ya. Dari sisi investor itu melihat ketertarikan dari pasar saham, investment banknya atau sekuritasnya juga membawa IPO yang bagus gitu ya ke pasar saham. Emitennya juga yang besar-besar itu masuk ke pasar saham karena tertarik dengan pasar saham, regulasinya juga fleksibel. Jadi ini multifaktor, Jadi in terms of bagaimana semua sistem di pasar modal itu saling bantu untuk create pasar modal yang sangat sehat dan menarik gitu ya untuk investor baik domestik maupun asing. Menarik tadi Bapak sampaikan soal IPO yang bagus begitu. Kita tahu di 2024 ini tren IPO kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini terlihat ada sedikit perlambatan begitu. Apakah menurut Bapak ini sebenarnya perlambatan yang menuju kebaikan, artinya memang IPO ini lebih difilter lagi oleh bursa sehingga mendapatkan emiten-emiten yang lebih berkualitas? Dari bursa sih memang mereka melihat selalu menekankan IPO yang berkualitas ya. Jadi mereka melihat sangat very selektif, jadi IPO yang bagus, emiten berkualitas itu yang mereka saring untuk menjadi kandidat issuer ya untuk IPO. Dari kita pun dari Mandiri Sekuritas juga melihat potensi IPO tahun ini itu kalau melihat dari fundamental itu bagus-bagus semua. Memang size-nya belum sebesar yang sebelum-sebelumnya.
Tapi ada beberapa yang potensi yang besar juga. Mudah-mudahan kalau tidak tahun ini tapi tahun depan. Tapi kita lihat pipeline-nya tidak kurang. Jadi kita nggak kekurangan pipeline gitu untuk beberapa IPO tahun ini. Ada yang soon, yang first quarter ini, ada yang second quarter, ada yang kebanyakan juga banyak yang di second half tahun ini. Jadi kalau kita lihat bisa mungkin dari kita, dari Mandiri Sekuritas mungkin ada 10 kali ya pipeline untuk IPO untuk tahun ini. Dan itu fundamentalnya bagus semua menurut saya. Dan berkualitas semua. Memang again size-nya macam-macam ya. Dari yang relatively kecil, menengah maupun yang besar itu, tapi fundamentalnya sih kualitasnya menurut saya bagus sekali. Baik, tadi Bapak sampaikan ada 10 yang sudah ada di pipeline Mandiri Sekuritas. Mungkin boleh di-spill sedikit Pak, sektornya saja nih, sektor apa? Sektornya macam-macam sih, Babak ada mungkin yang paling dekat ini mungkin di sektor consumer, kemudian ada di healthcare, ada di F&B, ada apa lagi, teknologi juga ada, banks juga ada. Ini luar biasa, ada banks yang bank asing yang lagi ingin listed di Indonesia juga. Ya, jadi ini memperlihatkan kayak tadi yang tadi saya mention consumer, itu global private equity benar-benar ingin IPO di Indonesia. Ini kan luar biasa sekali menurut saya gitu. Karena mereka punya track record yang bagus sekali di Indonesia dan juga mereka melihat ketertarikan pasar saham kita dalam fundraising ke depannya itu bagus sekali. Jadi makanya mereka very comfortable untuk masuk pasar saham kita. Dan ini kan bagus untuk pasar saham kita as a overall ya. Baik, yang sudah diperbincangkan di pasar saat ini adalah terkait dengan satu produk yang sangat dekat dengan sektor retail sebenarnya, yaitu UP begitu. Kalau Bapak lihat, apakah memang progresnya ini bisa mungkin akan ada di kuartal 1 2025 ini? Ya, itu kita harapkan secepatnya. Tapi itu salah satu contoh IPO yang menurut saya luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana global investor itu melihat pasar modal kita dan mereka willing untuk invest dan IPO di Indonesia itu menurut saya suatu ketertarikan yang bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Ini bagaimana kita melihat kalau kita bisa menarik global investor untuk invest di Indonesia. Ini menurut saya sih bagus sekali. Baik, apakah bisa kita katakan dengan kesuksesan IPO ini di awal tahun ini juga akan menentukan seperti apa minat perusahaan-perusahaan untuk melakukan penggalangan dana lewat jalur IPO di tahun ini? Iya, menurut saya tidak pernah kurang perusahaan-perusahaan atau calon emiten yang ingin fundraising di capital market kita. Baik itu lewat IPO maupun lewat right issue ya. Jadi yang udah existing emiten dan mereka tetap mau menggalang dana, ini banyak sekali. Kita again tadi IPO 10, kemudian ada right issue lagi mungkin sekitar 4 sampai 5. Jadi itu baru saham ya. Belum lagi obligasi. Obligasi itu ada sekitar mungkin kalau dari pipeline-nya kita aja mungkin ada sekitar 50. Totalnya issuance semua berkisar antara 50 sampai 60 triliun. Sedangkan the whole market itu mungkin fundraising sekitar 150 triliun biasanya. Itu baru korporasi ya. Belum dari Kementerian Keuangan. Ini kalau kita bicara pasar obligasi ya. Yang biasanya itu sekitar 500-600 triliun. Jadi pasarnya itu luar biasa gitu. Tinggal kita bagaimana kita memanfaatkan peluang kalau misalkan harganya memang lagi under pressure.